mendekatkan, dekat. Qorib itu artinya dekat. Fa inni qorib, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nasrum minallahi wa fathum qarib. Qarib artinya dekat. Maka ada sahabat karib. Sahabat karib itu dari kata qarib, ya, qarib. Maka ada kata kerabat, itu dari kata qarabah. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Bahkan menurut penelitian ahli bahasa itu lebih ada 60% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Ya, maka jangan terlalu benci dengan Arab. Nanti lo malu sendiri gitu. Yang paling benci dengan Arab ternyata namanya Arab, ya, pakai bahasa Arab. Ya. Nah, justru sebaliknya, kalau Rasul Umar itu pernah berpesan, kamu jangan benci Arab, tapi cintailah Arab. Ya. Ahibbul Arab li salasin, kata Umar dengan hadis, ya. Cintailah Arab karena tiga alasan kenapa harus cinta Arab. Ya. Ini bukan masih Arab, ya. Pokoknya Arab dan semuanya. Karena pertama, fa innal Qur'ana nazzala bi, karena Quran itu dipilih oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab, bahasanya orang Arab. Nah kan jadi repot kalau kita itu benci Arab sementara Quran kita Arab. Yang kedua, fa inna nabiyya, sesungguhnya Nabi itu adalah Arabi, dia orang Arab. Rasulullah kan orang Arab. Di Quran itu dikatakan Arabiyyun mubin, itu orang Quraisy, itu orang Arab, ya. Kemudian yang ketiga adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa nanti yang dipakai oleh ahli surga. Sesuk nek sing benci Arab, aku sesuk nang Arab, nang swarga aku mau nganggo bahasa Arab. Nah, iso. Nek ada ngono di luar surga aja. Nah, gitu. Syaratnya harus pakai bahasa Arab, kan? Nah, nek wis kadung benci dengan Arab kan susah nanti masuk surga, rawan ngomong gitu. Ya, karena bahasa yang dipakai ahli surga adalah bahasa Arab. Itu kata Umar bin Khattab begitu. Nah, maka kita bukan kemudian Arab adalah segala-galanya, tidak. Tetapi bahwa Allah telah memilih, menentukan bahwa Quran pakai bahasa Arab, Nabi diambil dari orang Arab. Nah, maka ya nggak usah benci-benci gitu, ya. Ya, maka sama saja, ya. Ya namanya orang Arab, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang namanya juga manusia, ya. Gitu. Kurban itu maknanya adalah mendekatkan diri. Nah, maka kalau ditarik makna dari kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang, menyembelih hewan, baik itu unta, sapi maupun domba, kambing. Nah, kalau maknanya dalam istilah yang digunakan dalam bahasa Arab sebenarnya bukan kurban, tapi namanya adhahi atau udhiyah. Maka lebarannya namanya Idul Adha. Nah, ini bisa jadi Adha, ADHA, Idul Adha. Nah, jadi Idul Adha. Ada nggak? Nggak ada. Ada dan nggak ada, ya. Nah, itu bacanya dari kata Adha. Adha itu udhiyah, itu artinya adalah sembelihan hewan, binatang yang disembelih, yang dipotong dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, itu disebut dengan adha atau adhahi.
Nah, maka idnya, hari raya namanya Idul Adha. Ya. Kemudian binatangnya, hewannya, ya yang nanti dagingnya ini yang akan dibagi-bagi, yang akan didistribusikan, namanya adhahi atau udhiyah. Luhumul adhahi, daging kurban. Nah, tapi bahasa kita sudah kita terlanjur kita terjemahkan kurban, hari raya kurban. Ya, adha artinya kurban, berkurban. Nah, maka sejalan ya bahwa makna kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban, apakah berupa unta, sapi maupun domba kambing di hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Maka dalam Quran Allah berfirman, ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya. Ini surat yang paling populer, hampir nggak ada orang yang nggak hafal, karena favorit ya selalu dibaca. Imam pun kalau baca surat ini banyak dapat pujian dari makmumnya. Terawih loh, inna a'toina itu penggemarnya banyak. Maka kalau antum jadi imam terawih itu, kalau bisa cukup inna a'toina dan qul. Pasti nanti banyak followernya ya. Aku sing imam kaya aku. Kenapa? Karena suratnya itu favorit saya gitu ya. Memang favoritnya ya paling pendek. Kalau ada yang lebih pendek dari itu, dia pasti lebih lagi dari. Tentunya nggak ada yang lebih pendek dari Inna atau Ina ya. Nah, di ayat kedua, ini dasarnya kurban itu ini. Inna a'toinaka, sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Tafsir dari Al-Kautsar, mufassirin menjelaskan, pertama makna Kautsar adalah nama telaga yang ada di surga, namanya telaga Kautsar. Kemudian tafsir yang lain menjelaskan makna Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kata Kautsar dari kata kasir. Kasirun artinya banyak. Kautsar nikmat yang banyak, anugerah yang banyak. Allah telah memberikan kepadaku, kepada Rasul, inna a'tainaka. Ka itu Rasul, kamu wahai Rasul, nikmat yang banyak. Nah, di antaranya adalah telaga Kautsar. Nanti yang bisa minum itu hanya Rasulullah dan umatnya. Maka fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah ya li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah. Ya, sholli, sholat, kemudian wanhar, dan berkorban. Maka tuntunannya adalah sholat dulu baru nyembelih. Ya, kalau orang motong dulu baru sholat, maka namanya bukan kurban. Ya, dan kamu nyembelih, tapi saya belum sholat gitu. Belum sholat gitu. Nah, maka tidak sah ibadah kurbannya. Maka harus sholat dulu, setelah sholat baru menyembelih, karena perintahnya fasalli li rabbika baru wanhar. Dan ayat ketiga inna syani'aka abtar. Nah, ya. Tadi sudah bereaksi ya. Nah, tadi yang nyembelih ada yang ya, mohon maaf ya, terjadi insiden ya di kantor pusat ya. Nah, maka kenapa kurban ini di dalam Quran dikatakan Allah itu tidak mengharapkan daging-dagingnya. La yanalallaha luhumuha
tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, wala dima'uha, dan tidak juga yang akan sampai kepada Allah itu darah-darah yang mengalir karena disembelih dipotong itu. Tetapi yang akan sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah ialah ketakwaan darimu. Ya. Makanya ya tidak usah berbangga-banggaan dengan kambing kurbannya, sapi kurbannya, lemosin. Ya, gitu ya. Hah? Kan nggak ada nama sapi lemosin. Jenisnya hanya lemosin adanya. Ya, maka ya bagus, tapi Allah tidak melihat itu, tetapi sejauh mana nilai ketakwaannya, keikhlasannya, ketaatannya, semangat untuk melaksanakan perintah Allah, wanhar fasalli li rabbika wanhar. Nah, maka yang akan sampai kepada Allah dinilai adalah ketakwaannya, ya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Ya, meskipun tentu anjurannya adalah kurbannya yang terbaik, kan gitu ya. Nah, tetapi meskipun mungkin ya dia kemampuannya, ini ada orang yang dia diberikan kemampuan, sebenarnya dia itu bisa kurban limosin sendiri, ya, limosin sendiri dia itu mampu. Karena limosin berapa sih, 50 juta dapat ya, dapat. Kayaknya nggak pernah ada jadi tangga kurban, nggak tahu harga satu limosin ya. Berapa? 50? Ya. Hah? Ya, 50 juta dia sebenarnya mampu untuk berkorban, tapi dia hanya korbannya 1/7 gitu ya. Karena kan memang boleh, kalau sapi boleh 1/7 gitu ya, sapi onta boleh 1/7 ya. Maka boleh jadi yang korban satu kambing, ya, satu kambing kecil, ya, yang seharga hanya 1,2 juta, tapi dia untuk bisa beli itu dia nabungnya lama, ini dia perlu effort yang besar. Sementara tadi yang sebenarnya dia punya 50 juta itu bisa, tapi dia hanya ikut urunan yang 1/7 tadi. Itu pun 1/7 itu yang sapinya harga 21. Jadi 3 juta kan gitu ya. Nah, mana yang takwanya yang lebih kira-kira nilainya? Yang kambing kecil tadi. Harusnya dia itu bisa 50 juta saja dia bisa bayar sendiri, kenapa dia harus ikut 1/7? Itu pun cari yang sapi yang paling kecil. Ya. Nah, sementara ini semangat kurbannya ada, walaupun dia sebenarnya harus berjuang. Akhirnya mentoknya dia dapat kambing harganya 1,2 juta. Kambingnya agak kecil, ya, betina lagi. Ya. Boleh loh, betina itu boleh loh ya, sah lah ya. Asalkan umurnya udah 6 bulan ke atas ya, itu boleh tuh. Kambing kacang gembel itu loh, gembel itu udah usia 6 bulan sudah sah ya, walaupun betina gitu ya. Nah, sementara orang yang sebenarnya dia punya kemampuan tapi ya dia tidak bersemangat, nah, maka yang dilihat oleh Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak dilihat dagingnya, yang dilihat adalah ketakwaan. Maka tujuan Allah memerintahkan, mensyariatkan ibadah kurban itu tujuannya adalah ketakwaan. Nah, maka karena ketakwaan, sesungguhnya ini kan perintahnya untuk semua ya. Ya, nah kalau Nabi mengajarkan seseorang itu paling tidak dia berkorban untuk dirinya dan keluarganya.
dan keluarganya. Keluarga itu ya istri dan anak. Ya. Nah, maka kalau seandainya lebih daripada itu tentu boleh, itu minimal. Ya. Artinya istri sendiri, suami sendiri, anaknya sendiri. Ya. Suami satu, istri jumlahnya satu. Artinya siji apa tidak? Berarti anaknya 5. Jadi totalnya 7. Berarti jadi satu sapi untuk keluarga. Ya. Jadi satu sapi untuk satu keluarga itu juga bisa. Ya. Kalau anaknya 4 berarti suami 1, anak 4, istri matematika nih. Istri juga dong 4 ya. Mas Topi pernah nih Mbak. Ujian matematika. Nah, intinya satu keluarga itu ya 1/7 sapi atau 1 ekor kambing itu minimalnya. Ya, kalau dia bisa masing-masing satu itu boleh. Bahkan satu orang itu dia bisa 7 kambing pun boleh. Bahkan satu orang 7 sapi boleh. Ya. Kalau kelasnya umumnya ini anggota DPR RI, ya, umpama itu. Kan aku anggota DPR RI kok mung 1/7 sapi. Apa kata dunia? Masalahnya kan orang anggota DPR. Pak Rudi. Ya. Nah, maka dia sesuai dengan, karena tujuannya adalah untuk walaqiyana taqwa minkum. Nah, maka perintah ini fasalli lirabbika wanhar ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Maka kurban itu sebagian ulama hukumnya sepakat semua adalah sunnah. Perbedaannya ada yang mengatakan sunnah dan sunnah muakkadah. Nah, yang berpendapat itu adalah ada sebagian kecil tapi ya yang berpendapat wajib. Ya. Apa alasannya yang berpendapat itu wajib? Tentu maksudnya wajib yang mampu ya. Kalau yang nggak mampu kan tidak diperintahkan. Bagi yang mampu punya itu hukumnya sunnah muakkadah atau wajib. Ya, bagi yang wajib itu dasarnya adalah hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang diberikan kemampuan kelonggaran untuk berkorban di hari raya Idul Fitri, di Idul Adha dan di hari Tasyrik, dia tidak melaksanakannya, maka kata Nabi, janganlah ia mendekat-dekat dengan masjidku, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dekat-dekat dengan masjidku, dengan tempat sholatku. Itu menurut para ulama adalah sebuah ancaman ya, bagi orang yang mampu berkorban tapi tidak melaksanakan ya. Nah, adapun yang sunnah muakkadah yaitu karena tidak ada kata kewajibannya, maka itu kembali perintah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkorban di dalam Nabi itu ketika berkorban pernah beliau menyembelih 2 korban, satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya yang tidak berkorban, umatnya yang tidak mampu berkorban ya. Jadi jangan berak korban aku dikorban di kanjeng Nabi ya saat itu ya. Ini kan
ibadah ini bukan sehidup atau seumur sekali, tidak. Nah, ibadah kurban ini adalah syariat yang berlaku setiap tahun, setiap Idul Adha. Ya. Jadi semangat berkorban ya. Dua. Nah, maka syarat saya ingin semangat kurban ini ada pada diri kita. Ya. Dan kalau bisa bahwa kita menjadi bagian ya dari kampanye untuk berkorban. Keren itu kalau korban. Ya. Gen Z keren itu kalau bukan Gen Z yang HP-nya romek. Yang dia yang korban itu baru keren. Nah, maka sampai saya kemarin itu ngobrol dengan teman-teman yang sebenarnya semangatnya, temanya adalah semua orang itu seharusnya bisa berkorban. Sebenarnya bisa korban. Saya tanya ke ini para pakar perkambingan ya. Saya tanya, ada nggak kambing yang harganya 1 juta, maksimalnya 1,5 juta, yang itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi korban? Apa syaratnya Ustaz? 1, tidak kurus atau tidak sakit. 2, umurnya sudah 6 bulan. Betina, jantan sama saja. Jadi tidak ada keharusan harus jantan, tidak ada. Tapi yang yang memang afdalnya ada, afdalnya itu lebih utama. Ada, berarti bisa. Nah, maka barang siapa yang sudah punya uang 1 juta di saat Idul Adha, maka dia wajib untuk berkorban. Kalau tidak berkorban, kena hadis tadi, jangan dekat-dekat musola. Jadi nisab korban itu 1 juta loh ya. Gitu. Ya. Nah, maka mungkin ada yang takut di mana itu kambingnya, Ustaz. Kok ada kemarin saya tenanan apa serius Ustaz. Oh ya, kami setiap tahun itu sudah melaksanakan ya, jadi memang dia spesialis untuk sohibul kurban yang di bawah UMR. Sohibul kurban yang di bawah UMR. Kalau di atas UMR kan ada 2 juta lebih ya. Nah, ini di bawah. Jadi yang maksimal 1,5. Jadi 1 sampai 1,5. Itu aja. Nah, maka kalau dia bilang, wah tahun ini saya nggak korban, kenapa? Harganya mahal, budget saya nggak nyampe. Budgetmu biro? Saya cuma punya 1,5. Lebih itu sudah cukup itu. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tahun ini saya tidak korban. Tahun ini saya libur dulu, ibadah kok nggak libur. Ya nggak ada cerita. Nah, karena ini perintah Allah. Karena tujuannya adalah takwa, walaki yanaluhut takwa. Itu ya, jadi ayo semangatnya ini adalah untuk semangat berkorban. Nah, tujuan apa? Tujuannya korban itu wa'at imul ba'isal fakir. Nah, tujuan Allah mensyaratkan korban itu apa? Pertama tadi yang tujuan yang diniahnya, agamanya adalah untuk ketakwaan. Orang itu berkorban, menyembelih ini kan menghilangkan nyawa loh, mencabut nyawanya kambing, menghilangkan nyawanya kambing dengan nama Allah, bahwa kambing ini dipotong, dihilangkan, darahnya ditumpahkan, dipersembahkan untuk Allah. Maka ketika darah itu ditumpahkan, disembelih untuk selain Allah, syirik.
hanya untuk Allah saja disembelih itu. Nah, makanya nggak boleh kita menyembelih ayam tapi bukan bismillah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah, jatuhnya syirik. Ya. Jangankan ayam, atau menyembelih lemut untuk korbannya, aku tak korban untuk untuk selain Allah, itu juga syirik. Ya. Kenapa? Karena yang namanya menyembelih itu adalah ibadah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hanya untuk Allah Subhanahu. Untuk siapa? Nah, untuk yang tidak puasa. Jangan dapat puasa. Ya. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ayo semangatnya itu adalah untuk berkorban dan mengajak. Ya, mengajak. Jadi sebenarnya kalau ada kampung di sini nggak ada kurbannya, itu sebenarnya bukan karena orangnya di situ nggak mampu, tapi mentalnya itu yang belum muncul ketakwaan jiwa berkorbannya itu yang belum. Nah, maka kalau perlu nanti kira-kira yang wah cocok ini kayaknya ini masuk budget saya Ustaz, ya udah dibikin aja bareng-bareng gitu. Nah, memang sapi nggak bisa berlaku ini ya, kambing 1,5 itu nggak bisa, ini hanya kambing ya, nggak bisa sapi ya kayaknya gitu. 1/7 1,5 berarti mengber ya 10 juta ya. 10 juta kan nggak ada ya, ono tuh kuningnya nggak NTT kan iya, dari tengah NTT terus nyekel dewe yang di padang savananya sana. Nah, monggo kita diskusi terkait dengan masalah persoalan ahkamul adhahi atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Nah, bisa kita bicara. Monggo. Oke, jazakallah khairan katsiran datang Ustaz Fitri atas materinya. Monggo sesi selanjutnya kita masih ada waktu kisaran ya 11 menit ya. Mungkin 2 penanya lebih dahulu. Oke, tadi Bapak Ibu ada yang mau tanya? Enggak, ini semua nanya. Oh iya, Ya, monggo Tuan Isna. Korbannya cukup dengan 0,5 gram. Bisa dari nyempel ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ya. Tadi kan disampaikan Ustaz ya bahwa korban itu boleh lebih dari 1 ya. Ya. Misalnya kalau mau kambing 7 atau 8 atau berapapun boleh. Ini sih nggak sampai sebanyak itu ya, tapi ini ketika kita misalkan tadi ya kita mau ikut berkorban itu kata-kata ikut 3 gitu ya, ikut 3 sapi misalkan. Ya. Nah itu baiknya atas nama sohibulnya itu boleh nggak, misalkan ya yang satu suami, yang satu istri, kemudian yang satu lagi anak. Ya. Ataukah ketiga-tiganya itu di atas namakan suami, sehingga kan atas namanya adalah kepala keluarga. Ya. Kalau saya lebih bagus itu di atas namakan anggota keluarga itu, ya, supaya memberikan tarbiyah untuk mendidik ya. Kalau sekarang ini dibayari oleh suaminya, maka suatu saat anak ini, kalian nanti ada salah satunya anaknya ya, suatu saat bahwa kamu nanti kalau sudah punya penghasilan, kamu juga berkorban, begitu. Nah, sehingga ya sebagai kepala rumah tangga kan sudah terpenuhi ya, Yeah. satu bagian. Nah, 1/7 tadi umpamanya. Nah, kemudian ini menanamkan nilai berkorban kepada keluarga ini jadi penting juga. Ya, bahkan sampai kalau kita baca dalam beberapa kitab fikih itu, beberapa ulama fikih itu
kalau seseorang itu tidak mampu untuk berkorban dengan seekor kambing, maka hendaklah dia punya ayam, maka sembelihlah ayam itu, meskipun itu bukan kurban, tapi ta'asian, untuk semangatnya itu mengikuti orang yang berkorban gitu. Kalau kamu tidak mampu untuk itu, maka semangatnya itu jangan sampai kalah. Maka kamu mampunya sedekah, ya tapi namanya bukan, nanti ada kata Ustaz Tunggali boleh kurban ayam ya. Enggak, maksudnya itu bukan kurban, tapi semangatnya semangat kurban. Jadi jatuhnya sedekah, jatuhnya sedekah. Tetapi kalau dilihat semangatnya kurban di ayat tadi kan, yang dilihat oleh Allah kan takwa minkum, walaki yanaluhu takwa minkum. Semangat takwanya itu mudah-mudahan kalau hari ini hanya dimampukan oleh Allah dengan ayam, ya mungkin tahun depan Allah mampukan dengan kambing yang benar-benar kurban gitu. Nah, maka ada istilah anak-anak TK urunan ya. Oh iya, pasti. Iya kan, ada anak-anak SD urunan 10 urunan, 20 urunan, terus kemudian korban ya. Nah, itu sebenarnya korban bukan korban itu menyembelih kambing di waktu hari raya. Masuk korban kok sohibulnya 200 ya. Tapi ya kan pastinya hanya 7. Atau menjadi korban kalau itu dihadiahkan. Ya. Jadi ini ngumpul ke urunan kabeh ya 10 ribuan jadi satu kambing, kemudian sepakat ini yang donasi ini dan ini dijadikan kurban untuk Pak Guru. Nah, mereka Pak Guru ini ya dibawa UMR ya. Nah, kan ya nggak mampu untuk gajinya untuk kurban itu ora cukup sabulan. Nah, akhirnya diberikan hadiah, disedekahkan untuk gurunya, jadilah itu korbannya Pak Guru atas ya donasi dari siswanya. Nah, seperti itu boleh, itu namanya korban. Tapi sohibulnya siapa? Sohibulnya Pak Guru gitu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka jatuhnya itu sedekah biasa yang waktunya dipaskan di hari Idul Kurban atau hari Tasyrik. Begitu Bu Anis, mudah-mudahan satu sapi bisa untuk satu keluarga. Berarti kalau untuk misalkan dengan satu ekor sapi itu diatasnamakan masing-masing ya Pak ya? Ya, dengan tadi tujuannya adalah untuk ya edukasi. Terus yang ini untuk itu ya, yang hadiah kambing atau hadiah untuk hewan kurban ya Pak. Misalkan nih dari BDS kita ada program memberikan hadiah hewan kurban gitu pada satu karyawan, misalkan Pak Budi nih dikasih dananya dari kantor, kemudian untuk ikut berkurban, itu berarti boleh nggak Pak? Boleh. Oh boleh. Boleh Pak Edi. Boleh. Jadi maunya siapa ini tahun ini ya kan dapat hadiah kurban gitu. Ya. Harapannya jadi program BDS ini. Ya. Bagus itu kalau kemudian setiap kurban ada 10 BDS memberikan karyawannya 10 ya, dia kurban ya. Syukur kalau kurbannya tidak minimalis ya. Kalau yang tadi itu kan yang kurban minimalis ya tentu ya honor rupa ya. Saya kira sehingga kalau korporat tidak, ini sapi kurbannya apa BDS kan institusi ya, maka harus diatasnamakan siapa direkturnya apa, karyawannya kan. Bagus kalau menurut saya tujuannya tadi untuk menumbuhkan semangat untuk berkorban itu. Kalau hari ini saya dikasih hadiah, mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa korban sendiri. Karena ukurannya begini, kalau orang itu berkorban itu kan berarti kemampuan. Nah maka cita-cita kita itu ya berkorbannya dengan berkorban yang sapi. Bahkan kalau berkorban unta lebih mahal.
Nah, maka ada suatu saat jamaah haji saya itu dia bilang begini, Ustaz, saya itu kepengen korban kambing, sapi saya sudah pernah, tapi yang belum saya korban unta. Nah, saya pengen hari pas haji, saya pengen korban unta. Tolong nanti saya antarkan ke pasar unta, mau beli unta saya korban, saya potong misalnya. Ya alhamdulillah, itu kira-kira dapat harganya sekitar yang hampir 50 juta. Ya, itu untanya sudah sedang. Nah, kita beli di pusat kayak pasar hewannya itu ya, deal-deal gitu, terus nanti plus dipotong, gimana, terus dibagi-bagi. Ya, itu semangatnya apa? Semangat bahwa kabarnya. Jadi korban ini ya, ini untuk menunjukkan bahwa dunia ini nggak ada artinya nih. Uang ini berapa sih uang nih? Nah, ya, ngecel ke duit itu nggak ada artinya. Berapa? 50 juta. Ambil. Nah, kira-kira begitu ya. Kita sayutoy ngecel ke apa banget itu. Padahal ini kan jelas-jelas lillah ya kan, untuk Allah. Kalau untuk diri kita saja, kita itu diwangi kredit ya kan? Iya. Padahal ya ini sesuai akhirat ya orang karuan malah kita pada naik itu sebab buka apa wae ya, iya malah jadi abehan. Nah, padahal kalau kita itu sedekah, kita ibadah itu kan harus jelas itu ya. Jelas itu jadi bahan. Nah itu jadi tarbiyahnya adalah nilai edukasinya adalah bagaimana menanamkan nilai berkorban. Ya, mau mengorbankan, mau hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan ya saya doakan semuanya tahun ini bisa berkorban ya. Satu lagi tak? Apa begitu aja? Ya, nyambung tadi yang disampaikan Mbak Anis, mungkin kalau Mbak Anis itu apa namanya, satu rumah itu berkorban semua gitu, itu apa namanya, nanti di atas namakan sendiri atau di atas namakan satu kepala keluarganya. Kalau yang ini misalnya gini Pak, jadi apa suami istri gitu kan. Nah yang istri itu ibu rumah tangga, jadi dia tidak berpenghasilan dan otomatis penghasilannya dari suami. Nah itu apakah misalnya dari suami istri itu ya kalau bisa kalau korban tiap tahun ya hanya satu di atasnakan suami. Nah terus apakah bisa misalnya ya tahun ini dan istri itu belum pernah korban misalnya ya wes tahun ini di atas nama istri ya. Nah itu apakah mewakili keluarga terus suaminya enggak misalnya istirahat. Misalnya suaminya istirahat di kendaraan nggak atas nama istri gitu, karena istrinya belum tahu gitu. Nah itu apa seperti itu bagaimana kadang ini problematika di masyarakat ya. Pertama itu, terus yang kedua misalnya kita sebagai panitia korban itu tentang panitia itu yang biasanya ada jatah gitu kan. Nah itu bagaimana, apakah diperbolehkan ketika mungkin kalau zakat jelas ya pembagiannya, tetapi kalau korban ini apakah ya sesuai dengan kebijakan panitia atau memang ada rambu-rambunya, misalnya ya tetap dibagikan ya panitia ya nggak usah lah gitu, karena panitia mungkin wakilnya sahibul korbannya gitu. Cuma kadang di masyarakat itu masih kadang ya ada anggapan bahwa panitiane ya wis kerja ki ya di luwi ra ketang sithik misalnya gitu, apa ada jatah gitu ya.
apa, nah mungkin yang seperti itu kasus sendiri kan. Ya. Oke. Jadi hal yang perlu diluruskan adalah praktek-praktek seperti yang ada di masyarakat itu ya. Jadi umpamanya tahun ini saya korbannya atas nama istri saya, dia sendiri enggak tahun itu. Nah, salah sebenarnya. Yang benar ya kalau dia hanya satu mampu korbannya, ya dia, karena yang dihitung itu adalah per keluarga itu ya, kepala keluarganya. Ya. Jadi bukan perwakilan begitu. Ya. Jadi terus namanya ya keluarganya. Karena memang yang punya, sebenarnya kan tadi istri kan nggak kerja. Dia nggak. Ini bukan dia yang kena perintah, yang kena perintah kan kepala keluarganya. Nah begitu. Kecuali kalau misalnya istri itu ada tabungan terus mengeluarkan sendiri ya, berarti kan dua. Ya, begitu. Nah, jadi jangan digilir. Jadi ada yang modelnya begini, tahun ini keluarga ini atas nama suami, besok atas nama istri, besok lagi atas nama anak. Cuman kan jadi statusnya dia jadi nggak berkorban, ya. Karena istri dia tidak berkewajiban untuk menafkahi suaminya. Yang namanya imam itu kan ya suaminya, laki-lakinya kan gitu ya. Nah, kecuali kalau dia sudah nggak punya suami, ya tak apa-apa, istri dan anak-anaknya boleh gitu ya. Jadi semangatnya tadi adalah orang atau berkeluarga, dan situ kepala keluarga yang utamanya. Nah, kalau kemudian jatah panitia itu boleh mengambil atau mendapatkan bagian dari hewan korban itu. Nah, berapa pembagiannya? Sebenarnya panitia itu mendapatkan jatah sama sebagaimana jatahnya masyarakat. Jadi tidak ada jatah khusus, jatah spesial gitu. Ya kalau yang spesial ya itu sohibul ya. Sohibul biasanya kan maksimal sepertiga maksimalnya gitu. Nah, panitia itu sebenarnya ya sama jatahnya sebagaimana masyarakat, karena pembagian distribusi daging kurban itu pertama adalah sohibul sepertiga ya, kemudian sepertiga lagi adalah untuk di bagian pada fakir miskin. Kemudian yang ketiga lagi diberikan kepada ya kaum muslimin siapapun ya yang memang layak untuk diberi. Tapi ya bahkan yang non muslim pun juga dianjurkan. Tetapi prioritasnya tetapnya adalah yang fakir miskin, yang mampu. Nah, kalau kebijakan menurut saya panitia itu tidak perlu mengambil yang lebih daripada masyarakat, gitu ya. Jadi umpamanya masyarakat itu dapat dagingnya sekilo, ya sudah panitia juga dapat sekilo, gitu aja. Supaya apa? Enak. Supaya juga tidak ada omongan yang enggak dengan panitia. Ya, oh kayak jadi panitia mereka pengen boleh tambahan daging, itu harus dihindari. Ya. Atau kalau perlu panitia itu malah dia tidak mengambil dari daging kurban. Dia punya, aku tuh wedhus dhewe. Iki panitia ini nyate dhewe iki wedhusnya ora wedhus kurban ini. Wedhus ya wedhus sate-satean nantinya bukan untuk kurban. Atau yang jelas bukan mengambil yang, karena status panitia sebenarnya dia adalah penerima amanah titipan kan ya. Nah, maka karena dia titipan ya dia menyalurkan saja ya, tujuannya tadi. Nah, terus bagaimana sohibul, baiknya itu sohibul itu kalau kita melalui panitia ya sudah, kita pasrah kepada panitia. Kalau kita mau dikasih berapapun diterima. Jangan kemudian sohibul itu ngarani ya sambil duri terus
Ikan. Jadi ayo potong dewi karena ya gitu ya. Nah, jadi lebih baik, apalagi kalau ya sohibul itu sudah saya nggak usah dikasih bagian itu, dibagi aja untuk yang membutuhkan. Satu lagi Pak, tadi jadi ingat, jadi ada kebiasaan ya, dan ini kadang itu ketika kita menjadi panitia itu antara slogan dan ininya banyak ya, itu mungkin dulu ada, terus kita mau ubah itu agak susah. Jadi kebiasaan misalnya diambilkan dulu daging itu untuk masak gitu, karena bisa jadi kan nanti pas waktu jam 10 jam 11 itu kan sing panitia sama masyarakat itu kan makan. Oh iya. Terus ya sudah kadang itu daging yang sudah duluan di ini itu ditempel sidik, itu langsung dimasukkan ke dapur untuk dimasak, nanti dimakan bareng-bareng. Nah itu seperti apa gitu, apakah boleh seperti itu, atau misalnya itu diambil kemarin kita dari panitia itu bersepakat tidak seperti itu, tetapi misalnya kita tembungke bagiannya sohibul gitu. Jadi misalnya dari sohibul yang sing dhisik dhewe atau apa itu kita tembungke jenengan kan ya tinggal masak atau seperti apa. Karena kalau dulu itu ya mbok wis digawe gampang wae ibaratnya gitu, karena di masyarakat itu kadang ya seperti itu digawe gampang wae, wis di daging sing sono ya wis sambil sidik baru langsung dimasak. Nah itu seperti apa Pak? Ya prinsipnya itu boleh ya, mau seperti itu diambil dimasak, nanti toh juga dimakan oleh banyak semua kan, tidak hanya panitia saja kan. Nah, jadi semua masyarakat jamaah ikut makan, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya pengen lebih tadi ya, untuk supaya betul-betul pembagiannya tadi itu juga boleh. Nah, jadi diambilkan dulu apa? Iya. Ya nggak boleh itu kalau diambil terus dipek dewi. Apalagi jual itu ya. Tapi kalau dimakan bareng boleh kan? Jangan, tidak apa-apa. Karena ada beberapa itu ada namanya mafia korban. Atau belum pernah dengar ini. Nah, ini atau kalau jadi panitia harus tahu ini ilmu hitam ini. Jadi ilmu hitamnya perkorbanan itu. Ya. Jadi modelnya cara penjahat mafia ini ya jadi apa ya mau wujud ke penjahat. Saya biasanya antum lihat ada orang-orang yang nggak pernah ke masjid, tapi kalau pas korban ada ya. Nah, itu biasanya itu mafia gitu ya, mafia daging gitu ya. Sikil-sikilnya kelompoknya. Jadi pernah saya dapat cerita itu ya, sampai ini dia itu tidak satu orang, dia sudah punya di antara masuk dalam panitia itu ikut itu. Nanti makanya nggak heran kalau ada usus hilang, ya, terus badak hilang, jeroan hilang, itu masih oke lah, kita harus memang itu reget-reget ya. Tapi kadang-kadang bahkan sampul hilang, kepala hilang, itu ada trik-triknya. Sampai suatu saat itu dia cerita begitu. Kita ini sampai pernah suatu saat itu saking banyaknya dia nyimpennya di mana? Taruh di kamar mandi. Jadi kamar mandinya jeding itu kebuka ember di sini daging. Ya, yo caranya piye ya itulah. Nah, maka kalau jadi panitia maka antum itu harus ketat itu. Mungkin kesannya pokoknya kalau bisa itu orang keluar masuk itu nggowo lihat. Jadi modusnya itu ya kadang-kadang dia nyuruh anak-anak kecil saat cilik mlebu itu nggowo anu kresek jadai anak kecil motong bareng loh. Itu ada juga ya, motong terus bahkan ada di tempat-tempat sampah. Maka perhatikan kalau jadi panitia pinggir tempat-tempat sampahnya orang krosok kan, itu seperti itu. Nah sehingga kita kan pernah ada ini sapi 10 ini kan, ini kok akhirnya jadi sekian, ini kemana ini. Nah, itu ada model-model
dalam tanda petik ya, dimanapun orang yang ya dia mengira bahwa ini pokoknya ini yo bacaan loh ya, sopo sing anu ya, nah padahal panitia ini kan dia orang yang menerima amanah ya, maka kalau antum jadi panitia apalagi ketua itu walaupun to strike ya. Di tempat saya itu hari ini sangat jadi kacau rame gitu, gas hilang sampai hilang apanya dipotong di mana, di RPH, diserahkan ini kemudian dipotong, timbangannya jelas, hasilnya jelas, jadinya kan jelas ini. Alhamdulillah sekarang selesai. Kenapa? Karena tadi pendekar bawa tajam nggak bisa masuk. Kalau di masyarakat kan kita susah itu mulai. Ya, tadi Ya, sama lagi kan. selesai. Tadi kan disampaikan kalau kita sudah ada penghasilan 1 juta gitu Ya. ya, sudah masuk misalnya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya gaji saya itu dari 50 juta sampai nah, apakah ada ketentuan sendiri saya harus berkorban? Misalkan saya 50 juta tapi saya ikut yang 1/7. Oh, Nah, ya. seperti itu. Bagaimana ada ketentuannya? Sama ini tambahan sekalian, Lewat iya yang lewat online. ya. Ini dari Mbak Rizky Sleman. Ini kan ada program tabungan hadiah sapi kurban. Ya, Pertanyaannya adalah apakah boleh tabungan hadiah sapi kolektif satu bagian sapi saja dari 7? bertujuh. Ya. Satu. Oke. Ini Ya, kalau antum sudah, kalau lah umpamanya tadi ya sudah 50 juta gitu ya. Nah, ini saya ini harus yang mana ini? Apakah ikut yang 1,5 juta tadi? Ya. Ataukah yang harus yang berapa? Ya sesuai dengan kemampuan antum. Gitu. Ya. Kalau kemudian antum semangat ketakwaannya itu adalah yang maksimal gitu ya. Ya laksanakan yang maksimal. Tapi kalau antum melihat bahwa ya belum ada yang lebih penting, ya saya yang bilang cukup sudah saya tunaikan ya yang standar gitu ya. Ya sudah yang standar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan maksimal yang kamu. Nah, boleh nggak ikut tabungan berhadiah kurban? iya di desa Kurban. Ya, bentuknya itu seperti apa? Modelnya kayak nanti nabung, dijaga ditahan, terus nanti dapat hadiah langsung di awal. Oh, Nah hadiahnya itu habisnya kan barang. Nah ini bentuknya hewan kurban. Ya boleh hukumnya. Boleh kalau bentuknya seperti itu. Ya, Tapi ini 1/7-nya boleh nggak? Maksudnya? 3,5 jutanya. Maksudnya 1/7-nya, buatan satu sapi. oh ya, nggak apa-apa karena nanti kan diikutkan. Ya, ya. 1/7 ya. Iya. Ya, boleh. Mau 1 penuh boleh, mau 1/7 ya itu minimalnya. Gitu. Tapi akan baiknya kalau yang model seperti itu diwujudkan 1 ekor kambing akan lebih kelihatan kan? Ya. Wallah. Oke. Sama nih Bapak Ibu, untuk kajian kita pada pagi hari ini waktu sedang menunjukkan pukul 9:16. Jazakumullah khairan datang Sabutori dan teman-teman atas partisipasinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sekaligus satu majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.